Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ratnasari, NPM 181600076 dari PGSD semester 6 kelas B. Di sini saya akan memaparkan pengetahuan saya mengenai bab 1, bab 2, dan juga bab 3 pada materi buku simulasi pembelajaran. Hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau micro teaching ini berasal dari dua kata. Yang pertama mikro yang memiliki arti kecil, sempit, terbatas, dan yang kedua adalah teaching yang memiliki arti mendidik atau mengajar. Simulasi pembelajaran atau micro teaching merupakan salah satu cara atau pendekatan yang calon guru gunakan untuk melatih kemampuan mengajarnya. Namun, pada prosesnya dilakukan penyederhanaan. Penyederhanaan ini baik dari segi waktu dan juga komponen lainnya. Komponen-komponen lainnya ini meliputi materi, waktu pembelajaran, keterampilan dasar yang guru gunakan, dan juga jumlah siswa yang ada. Apabila pada pembelajaran normal, waktu yang digunakan berkisar antara 35 sampai 45 menit, maka pada pembelajaran micro teaching ini disesuaikan antara 10 sampai 15 menit. Kemudian, apabila pada pembelajaran normal kita berhadapan dengan murid yang berjumlah 20 sampai 30 anak, maka pada pembelajaran micro teaching ini murid dapat disederhanakan menjadi 5 sampai 10 murid. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Satu, tujuan pembelajaran mikro adalah untuk mempersiapkan dan juga meningkatkan mutu standar kompetensi yang dimiliki oleh guru. Yang kedua, untuk melatih dan membina baik calon guru dan guru mengenai keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sarana untuk berlatih, mengoreksi, ataupun menilai apa yang kurang dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan dan juga memperbaiki kualitas pembelajaran. Manfaat pembelajaran mikro. Bagi mahasiswa, pembelajaran mikro mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai mahasiswa tentunya dapat digunakan sebagai cara untuk melatih keterampilan mendasar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari keterampilan dasar mengajar yang kita gunakan. Yang ketiga, tentunya sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran agar dapat menjadi lebih baik. Nah, bagi seorang guru, pembelajaran mikro ini juga mempunyai manfaat. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan juga kekurangan diri terhadap keterampilan dasar mengajar yang dimiliki. Dan yang keempat adalah sebagai sarana uji coba baik metode, media, maupun pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro ini sendiri mempunyai karakteristik, yaitu terletak pada kata mikro, yaitu di mana proses penyederhanaan pembelajaran ini menjadi lebih sederhana atau lebih ringkas. Penyederhanaan ini baik dari materi, waktu, jumlah peserta didik, dan juga pendekatan ataupun keterampilan dasar yang guru gunakan. Walaupun mikro, tetapi proses pembelajaran dilakukan tentunya proses pembelajaran yang nyata, cuman tidak dilakukan dalam kelas yang nyata. Prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Di sini guru berperan untuk membimbing peserta didik agar dapat memberikan perhatian secara penuh dan juga motivasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas di sini meliputi aktivitas sosial, emosional, dan juga pikiran. Yang selanjutnya adalah prinsip balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan yang guru berikan ini dapat berupa penghargaan atau reward dan juga punishment atau hukuman. Selanjutnya adalah prinsip tantangan. Pada prinsip tantangan di sini, guru dapat memberikan persoalan kepada peserta didik, kemudian peserta didik dapat diminta untuk memecahkan persoalan tersebut. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama adalah micro teaching is real teaching, di mana pembelajaran mikro ini layaknya pembelajaran di kelas yang bersifat nyata. Yang kedua adalah micro teaching listen the complexities of normal classroom teaching, yaitu pendekatan di mana pembelajaran ini layaknya di kelas, hanya saja dilakukan penyederhanaan terhadap beberapa komponen yang ada. Selanjutnya, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific test. Jadi di sini terjadi latihan terhadap keterampilan yang bersifat spesifik. Keempat, micro teaching allow for the increased control of practice. Jadi pembelajaran micro teaching ini melakukan kontrol terhadap pelatihan keterampilan yang bersifat spesifik tadi. Kemudian yang kelima adalah micro teaching greatly expand the normal knowledge of result or feedback dimension in teaching. Jadi di sini adalah di mana micro teaching ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait pembelajaran.
Selanjutnya adalah bab 2, yaitu metodologi pembelajaran. Yang A adalah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu terdapat dua ciri. Yang pertama adalah tematik terpadu, di mana proses pembelajaran di sini berbasis pada tema. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang bersifat ilmiah yang meliputi kegiatan 5M, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga menyampaikan. Selanjutnya adalah terdapat beberapa landasan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri adalah Pancasila. Kemudian ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan dasar hukum seperti Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan juga teks buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, yang ketiga adalah dasar pemikiran. Dasar pemikirannya sendiri adalah Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum. Selanjutnya adalah penerapan pembelajaran tematik. Dalam penerapan pembelajaran tematik ini terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengaturan jadwal pembelajaran tematik, seperti meliputi pembagian tema dan subtema, kemudian mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran tersendiri. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan ini dapat dilakukan seperti menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memahami hakikat pembelajaran mikro, yang kedua mempelajari keterampilan dasar mengajar, yang ketiga melakukan observasi ke sekolah atau ke kelas, yang keempat membuat rencana tertulis atau RPP, dan yang kelima adalah membuat kelompok. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang selanjutnya adalah penilaian proses dan juga hasil pembelajaran. Selain mengacu pada RPP, penilaian juga mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 yaitu mengenai standar penilaian dan juga Permendikbud nomor 65 mengenai standar proses. Nah, menurut standar proses, penilaian sendiri harus menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment, yaitu menilai persiapan, proses, dan juga hasil dari peserta didik. Terdapat 3 instrumen penilaian yang akan guru nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana guru akan melakukan penilaian melalui jurnal, observasi, dan juga penilaian diri. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi, guru akan menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini, pendidik akan menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu di mana penilaian akan menuntut peserta didik untuk dapat menunjukkan suatu kompetensi melalui tes praktik, proyek, dan juga portofolio. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar sendiri merupakan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, di mana keterampilan ini digunakan sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas-tugas profesional sebagai seorang guru. Nah, penting nggak sih sebenarnya kita untuk mempelajari ini atau belajar ini atau mempunyai keterampilan ini? Jawabannya adalah penting, karena dengan memiliki keterampilan dasar mengajar ini, kita dapat mengimplementasikan baik metode, kemudian pendekatan, kemudian model, ataupun strategi pembelajaran yang ada ke dalam proses pembelajaran yang ada, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Terdapat 10 keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Jadi keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan sebelum kita memasuki kegiatan inti pada proses pembelajaran. Pembukaan yang baik ini dapat mengkondisikan proses atau jalannya pembelajaran ini untuk menciptakan jalannya pembelajaran yang lancar dan berkualitas pada tahap selanjutnya. Terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuka pelajaran ini. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang siap mental. Siap mental di sini adalah siap mental peserta didik dalam menerima pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua adalah menimbulkan perhatian siswa. Dalam menimbulkan perhatian siswa ini, guru diharapkan mampu menimbulkan konsentrasi peserta didik untuk dapat mencurahkan segala perhatian dan pikirannya terhadap proses pembelajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya keterampilan mengelola kelas. Di sini adalah guru diharapkan mampu untuk menciptakan dan juga memelihara kondisi kelas agar berjalan dengan kondusif. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, di mana peserta didik dapat belajar dengan tenang tanpa adanya gangguan-gangguan yang berasal. Kemudian di situ tugas dan kewajiban guru dalam mengelola kelas itu guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua adalah guru dapat menciptakan dan juga memelihara kondisi kelas atau lingkungan pembelajaran yang
menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai bakat, minat, dan juga potensi yang dimiliki peserta didik. Terdapat 3 jenis pengelolaan kelas. Yang pertama adalah model tindakan, yaitu meliputi preventif, resensif, dan juga tingkah laku. Yang kedua adalah peran guru, dan yang ketiga adalah kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan yang harus dihindari adalah kebiasaan dari pihak guru tersebut untuk terlalu ikut campur terhadap masalah yang terjadi pada antara peserta didik. Alat dan media. Di sini guru dituntut untuk dapat menggunakan alat dan media guna menunjang jalannya pembelajaran. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, guru akan tentunya memudah dalam proses penyampaian materi dari yang bersifat abstrak menuju yang konkret. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan di sini adalah keterampilan guru dalam memberikan atau menyajikan informasi secara lisan yang sistematis, di mana bertujuan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat, kemudian apa yang sudah diketahui dan yang belum diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi, keterampilan memberikan penguatan ini adalah segala bentuk respon yang ditunjukkan guru sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik, baik dari hasil belajar maupun proses belajarnya. Nah, terdapat beberapa komponen dalam penguatan ini. Yang pertama adalah penguatan verbal. Kita dapat memberikan pujian kepada peserta didik. Yang kedua adalah penguatan gerak. Kita dapat mengacungkan jempol atau memberikan tepuk tangan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah kehangatan dan keantusiasan kita terhadap hasil dari peserta didik tersebut. Yang keempat adalah mendekati dan juga berdiri di samping peserta didik untuk memberikan kekuatan bahwa peserta didik tersebut dapat dan mampu. Selanjutnya adalah memberikan penguatan secara kelompok. Apabila terdapat kelompok yang menonjol dalam suatu kelas, kita harus memberikan penguatan. Selanjutnya juga adalah penguatan secara individu ketika terdapat seseorang atau individu yang dapat menonjolkan keterampilan ataupun kemampuan yang ia miliki. Dan yang terakhir adalah hindari menggunakan penguatan yang bersifat negatif. Selanjutnya adalah keterampilan variasi stimulus. Jadi keterampilan variasi stimulus di sini adalah keterampilan guru dalam memberikan rangsangan yang beragam sehingga memungkinkan siswa untuk dapat merespon dengan menggunakan alat indera untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Terdapat prinsip-prinsip yang dapat guru gunakan dalam keterampilan memberikan stimulus ini. Yang pertama adalah memperhatikan tujuan, kedua fleksibilitas, yang ketiga kelancaran, keempat logis, dan yang kelima adalah pengelolaan yang matang atau dilalui dengan tahap perencanaan. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya, di mana di sini adalah guru mempunyai kemampuan untuk menanyakan atau mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan dalam penjelasan dari pihak lain. Nah, terdapat beberapa prinsip yang harus guru terapkan pada keterampilan bertanya. Yang pertama adalah kehangatan dan juga keantusiasan. Yang kedua adalah berbahasa yang jelas. Yang ketiga adalah memberikan waktu berpikir kepada peserta didik untuk mencari jawaban. Yang ketiga adalah pemerataan atau pemindahan giliran, di mana guru dapat melakukan secara acak untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Jadi guru harus mempunyai keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu memperhatikan beberapa komponen yang ada. Yang pertama adalah guru harus memfokuskan diri pada diskusi yang terjadi. Yang kedua, guru dapat memberikan arahan. Yang ketiga, guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah guru juga dapat menutup diskusi kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini terjadi apabila guru mengajar siswa dengan jumlah 3-5 orang atau perseorangan, yaitu seorang diri. Kemudian tujuan dari keterampilan ini adalah guru dapat mencari atau memahami kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tersebut, kemudian mencari solusi, alternatif, dan pemecahan masalah dari masalah yang ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterampilan menutup pembelajaran. Jadi pada kegiatan ini adalah guru dapat menutup pembelajaran. Namun pada kegiatan ini guru bukan hanya menyampaikan informasi atau pengumuman, kemudian memberikan tugas, kemudian memberikan perintah kepada peserta didik untuk berdoa dan juga mengakhiri pembelajaran. Tapi pada tahapan ini guru haruslah dapat melakukan evaluasi pada pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dapat melakukan tanya jawab atau menyimpulkan pembelajaran yang telah terjadi. Kemudian guru mengadakan konsolidasi, kemudian yang terakhir adalah guru melakukan tindak lanjut atau memberikan tugas. Baiklah, sekian pemaparan materi
atau pemahaman dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.